Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, kali ini bro kita akan ngebahas laptop punya Asus lagi di tipe VivoBook 14. Yang artinya laptop ini layarnya 14 inch. Jadi bukan VivoBook 15 yang pakai 15,6 inch. Nah, ini laptop kalau kita lihat harganya, dia itu belum di angka 10 jutaan dan memiliki dapur pacu punya Intel Core i5 Gen 13. Opsi upgrade RAM masih ada dengan VGA Intel Iris Xe. Cuman bro, misalkan kita mau compare sama yang terakhir kita bahas, yaitu sama-sama punya Asus yang pakai layar OLED dan harganya 9 jutaan serta pakai prosesor AMD Ryzen 5, ya AMD itu lebih murah. Cuman secara performan, Core i5 Gen 13 otomatis akan lebih bagus dibandingkan seri Ryzen 5 tipe 7520 series. Jadi masing-masing produk ada min plusnya masing-masing, tinggal kalian sesuaikan sama kebutuhan kalian. Terus ini kalau kita bongkar bro ya, dalam laptop ini dia opsi upgrade-nya masih menarik. Kalau kemarin kan semuanya tersolder RAM-nya. Nah, sementara saya ini, dia ini agak unik. Karena si Asus selain dia pakai prosesor Intel Core i5 Gen 13 tipe 1335U series, dia itu memiliki RAM bawaan 8GB tersolder dan punya satu buah slot kosong. Jadi misalkan teman-teman lihat dari informasi Device Manager, VGA-nya itu dia akan terbaca Intel UHD grafis. Tapi, kalau RAM-nya ini kalian gunakan atau ditambahkan menjadi 16GB alias 2 channel, VGA-nya akan berubah menjadi Intel Iris Xe yang membuat performanya akan semakin menyenangkan untuk kebutuhan yang berat-berat. Ya entah kalian gunakan untuk render video, cari hiburan bermain game, ataupun banyak multitasking yang butuh kualitas gambar yang lebih bagus. Terus, ini laptop juga memiliki SSD yang bagus bro. Dia pakai M.2 NVMe Gen 4, kapasitas 512GB, serta kecepatan di angka 4000 MB/s lebih, dan ini lebih cepat dibandingkan si Ryzen 5 kemarin kayaknya cuman pakai NVMe Gen 3 di kecepatan 1700 MB/s. Lalu untuk Windows-nya, laptop ini dibekali oleh Windows 11 plus Office 2021. Nah, kemudian bro, misalkan laptop ini kita pakai untuk kebutuhan yang memang agak berat, contohnya untuk bermain game ataupun pas kebutuhan kalian buat render, suhunya ini menurut saya sangat stabil sekali. Meskipun kalau kita bongkar, dia cuma punya single fan, single head pipe, dan exhaust-nya ini berada di bagian bawah layar. Suhunya ini ternyata sangat stabil sekali bro. Dia pas kita tes menggunakan thermal kamera, suhu maksimum cuma di angka 47 derajat Celcius, dan rata-rata untuk semua permukaan, dia itu hanya di angka 27-37 derajat Celcius. Jadi untuk kalian pakai kerja yang memang terus-terusan, terus kalian juga kebutuhannya multitasking banyak, ini laptop akan tetap nyaman aja di kebutuhan ngapain aja. Terus kalau kita ngomongin tentang angka benchmarknya, langsung aja bisa kita simak dari data yang udah kita kumpulkan kayak gini kawan. Oke. Oke bro, lanjut bro, kita ngebahas untuk enaknya pakai di laptop ini. Pertama, laptop ini memang bodinya terlihat basic. Tapi meskipun basic bro, dia ini memiliki standar sertifikasi military grade 810H, yang artinya sudah lolos tes suhu yang ekstrim, sudah lolos tes getaran sampai tes jatuh, yang membuat kalian nggak perlu worry ketika membawa kemana-mana laptop ini untuk kebutuhan ngapain aja. Terus ini kalau kita lihat, dia juga cukup solid bodinya dengan bobot di angka 1,4 kilo yang membuat untuk ditandeng kemana-mana ini akan terasa ringan. Lalu bro, selanjutnya ini laptop layarnya juga memiliki panel IPS. Memang bukan OLED, tapi IPS ini cukup lumayan untuk bisa menemani aktivitas teman-teman sehari-hari. Di sRGB-nya dia akan 62%, kemudian NTSC-nya dia angka 44%, Adobe RGB-nya dia angka 46%, sama P3-nya di angka 46%. Jadinya, memang kalau teman-teman kebutuhannya untuk lebih mengutamakan akurasi, ini agak kurang proper menurut saya. Kalian harus mencari yang sRGB supaya lebih menyenangkan untuk kebutuhan editing gambar ataupun video kalian. Tapi kalau kita ngomong kebutuhan sehari-hari, ya ini istimewa sekali lah bro. Terus laptop ini juga dibekali oleh kamera yang memiliki privacy shutter dengan resolusi 720p 30fps yang posisinya terletak di bagian atas ini bro. Dengan bezel tipis, ini akan terlihat layarnya terasa lebih lebar, dan juga kalau kita geser ke bagian bawah,
Untuk pengalaman pengetikan, ini rasanya sangat menyenangkan bro. Dia sudah memiliki Asus Ergo Sense Keyboard yang membuat posisi badan kalian nggak gampang capek ketika ngetik banyak di laptop ini. Lalu kalau kita geser lagi ke bagian samping kiri kanan, colokan I/O portnya ini terasa lengkap. Ada port HDMI, jack 3.5, USB Type-C, USB Type-A, sama jack 3.5. Semuanya lengkap ada di posisi kanan, dan di kiri juga masih ada port USB kayak gini. Sementara kalau kita ngomongin soal konektivitasnya, Asus ini juga sudah dibekali oleh Wi-Fi 6 plus Bluetooth 5.3. Terus bro ya, laptop ini kalau kita lihat dari konsumsi daya baterai, dia ini lebih awet dibandingkan si AMD Ryzen 5 7520U. Dimana dengan kapasitas baterai di angka 42 Wh, di laptop VivoBook yang pakai Intel Core i5 Gen 13 ini, dia bisa bertahan di angka 7-8 jam untuk kebutuhan kalian produktif, dan itu tanpa dicas sama sekali. Jadi value min plusnya adalah laptop ini secara performa lebih unggul, baterai lebih awet, tapi kalahnya dia layarnya belum pakai panel OLED. Dan misalkan teman-teman juga mau compare dengan laptop gaming yang di harga 10 jutaan, sebenarnya min plus juga bro ya, tergantung kebutuhan masing-masing. Contohnya gini, misalkan kalian kebutuhannya memang powerful, suka game, render dan lain-lain, ya mendingan cari laptop gaming di harga 10 jutaan. Contohnya di Diabet Gaming ataupun di Axio Pongo. Tapi kalau kalian memang tidak terlalu memikirkan performa gaming, tapi lebih mengutamakan pekerjaan sehari-hari, entah ngajar, presentasi, ataupun kuliah yang memang hanya mengerjakan tugas, yang mendingan kayak gini bro, karena value-nya laptopnya jadi ringan untuk dibawa kemana-mana. Yaudah, mungkin cukup informasi yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. Laptop punya Asus yang dibanderol di angka 10 jutaan kayak gini. Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke.